Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan konfigurasi mengenai proxy server. Di sini ada terbagi gedung A, gedung B, gedung C, dan data center. Kita bisa lihat masing-masing untuk konfigurasinya. Kita mulai dari konfigurasi router yang pertama. Dengan perintah konfigurasi terminal, itu untuk masuk ke konfigurasi masing-masing port yang ada di router. Nah, ini interface gigabit untuk ke masing-masing klien dengan IP address yang sudah diberikan. Nah, perintah no shutdown untuk mengaktifkan port yang ada di router gigabit. Kemudian untuk memberikan IP DHCP, yaitu memberikan IP secara otomatis ke kliennya, langsung kita konfigur untuk DHCP poolnya dengan network 192.168.1.0 sebagai networknya, dan di for router 192.168.1.1. Kemudian kita konfigur DNS server. Jadi nanti tidak akan ada konfigurasi setelah semua dikonfigurasi, baru semuanya nanti akan otomatis. Nah, ini lakukan uji coba langsung. Apakah berjalan DHCP yang sudah kita konfigur di server. Nah, untuk PC 0 pada gedung A sudah berjalan DHCP-nya, kemudian di PC 1, dan dilakukan untuk PC atau komputer di gedung A secara keseluruhan untuk mendapatkan IP secara otomatis. Nah, kemudian kita ke router yang ada di gedung B. Kita memberikan IP address di port gigabitnya, yaitu mengarah ke klien atau ke komputer kliennya. Nah, kita lihat statusnya sudah hijau, berarti terjadi koneksi antara router ke switch-nya. Baru kita konfigurasi DHCP pool-nya, yaitu untuk memberikan sama seperti yang di gedung A tadi, untuk memberikan IP secara otomatis ke kliennya. Nah, setelah dikonfigurasi DHCP-nya, lakukan uji coba langsung ke komputer kliennya di gedung B. Apakah sudah jalan konfigurasi yang kita terapkan di router pada gedung B? Nah, sudah berjalan. Kemudian di komputer yang lain kita uji coba apakah DHCP-nya sudah berjalan. Nah, sekarang kita konfigurasi di router yang ada di gedung C. Enable konfigur terminal, perintah IaaS-nya. Kemudian kita berikan di interface gigabit-nya untuk IP address. Kemudian no shutdown untuk menghidupkan port pada gigabit-nya. Selanjutnya kita konfigurasi IP DHCP pool-nya untuk memberikan IP secara otomatis ke klien. Baik, setelah itu kita uji coba klien yang ada di komputer gedung C masing-masing, apakah sudah dapat. Nah, ini statusnya masih orange, tunggu sampai hijau, supaya fungsi yang kita terapkan di router pada gedung C ini berjalan.
Nah, baik, kita akan uji coba apakah kliennya dapat IP secara otomatis. Kalau statusnya DHCP request successful, berarti menandakan DHCP server yang diterapkan sudah berhasil untuk kliennya. Kalau DHCP request fail, berarti itu tandanya request untuk ke DHCP-nya belum dapat atau ada kesalahan. Itu dilakukan di masing-masing komputer pada klien di gedung C. Baik, kita lakukan. Ini yang terakhir, komputer yang pada gedung C sudah dapat. Setelah itu lakukan perintah ping untuk kita uji coba di gedung C ini kliennya antar gedung C apakah berjalan atau bisa berkomunikasi di common prompt dengan perintah ping. Nah, kalau untuk satu netbook tentu dia berjalan normal, yaitu dengan status replay. Nah, sekarang kita uji coba antar komputer yang berbeda gedung. Kita coba kembali dengan perintah ping, tapi berbeda network atau berbeda gedung, apakah berjalan. Nah, replay from destination host unreachable, berarti ini terjadi tidak terjadinya komunikasi, sehingga perlu kita konfigurasi masing-masing routernya. Nah, dilihat bisa masing-masing kabel serial yang ada di router masih statusnya berwarna merah. Ini yang akan kita aktifkan. Serial 011 itu terletak untuk yang mengarah ke data center. Kita konfigurasi routernya. Kita berikan IP. Dengan interface serial 011. Yaitu IP address 192. Berarti ini router kabel serial yang mengarah ke data center. Kita enter. Kemudian dengan perintah node shutdown untuk mengaktifkan port tersebut. Nah, statusnya masih merah. Kenapa? Karena posisi di masing-masing router belum kita berikan IP address dan dengan perintah node shutdown untuk menghidupkan port tersebut. IP address yang untuk mengarah ke router pada gedung B. Nah, kemudian kita konfigurasi juga dengan hal yang sama untuk router yang ada di gedung B. Bisa dilihat antara gedung A dengan gedung B sudah berwarna hijau, status kabel serialnya berarti sudah aktif. Ini IP address yang mengarah kabel serialnya mengarah ke data center.
Selanjutnya kita konfigurasi untuk router yang ada di gedung C supaya kabel sial ini bisa dapat terhubung ke masing-masing routernya. Makanya kita konfigurasi sama, kita memberikan IP address untuk interface serial 0/1/0 dengan IP address 192.168.50.2 dengan prefix 30. Berarti prefix 30 itu dengan subnet mask 255.255.252. Nah, sehingga kita bisa konfigurasi kembali apakah status dari masing-masing kabelnya sudah berwarna hijau. Nah, terlihat untuk koneksi antara gedung C dengan gedung B sudah terjadi komunikasi dan sudah statusnya berwarna hijau. Baik, terakhir di data centernya kita konfigurasi dengan sama, memberikan masing-masing IP di port untuk mengarah terkoneksi ke masing-masing router yang ada di antar gedung. Baik, sudah berwarna hijau. Bisa dilihat yang mengarah dari data center ke gedung A. Sekarang ke gedung B sudah aktif. Ya, bisa dilihat status untuk kabel serialnya sudah berwarna hijau. Ini IP yang mengarah ke gedung C. Kita akan berikan IP yang mengarah ke gedung C 192.168.30.1 prefix 30. Oke, lakukan perintah nosado untuk mengaktifkannya dan dilihat sekeliling masing-masing antara router sudah berwarna hijau. Nah, kita lihat informasi yang ada di router. Berapa saja port yang sudah aktif dan up dengan status link up. Kita lihat masing-masing routernya untuk informasinya. Ini router yang ada di gedung A, informasinya. Nah, ini untuk router yang ada di gedung B. Nah, ini informasinya. Dan gedung C kita bisa lihat informasinya. Ya, masing-masing port sudah up ya. Nah, baik, kita akan melakukan uji coba di kliennya. Apakah sudah bisa komunikasi antar kliennya? Untuk uji coba kita ke command prompt. Baik, kita lihat dulu berapa IP-nya. 168.2.5. Kita uji coba dari gedung C ke gedung B. Apakah terkoneksi, bisa berkomunikasi antar routernya, masih statusnya destination host unreachable. Jadi kita akan memberikan masing-masing routernya itu dynamic routing dengan protokol OSPF. Ini untuk IP yang ada di gedung A. Kita kasih area 0. Kemudian ini di gedung B.
kemudian enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk masing-masing router supaya untuk masing-masing klien yang ada di antar gedung tersebut bisa berkomunikasi. Baik, ada kesalahan. Router OSPF 10, kemudian networknya 192.168.20 itu mengarah ke Nah, sudah kita buat masing-masing, kita show running config untuk melihat informasi OSPF apakah sudah ada di perangkat router ini. Nah, kemudian lakukan masing-masing router dengan OSPF. Nah, ini kita konfigurasi dengan yang sama tadi untuk gedung C. Ya, kita kembali untuk jaringan atau network 192.168.3.0 sebagai jaringan dengan area 0. Kemudian show running config untuk melihat konfigurasi yang ada di perangkat routernya. Nah, untuk memastikan apakah routing OSPF-nya berjalan atau belum, kita lanjut dulu untuk konfigurasi di router yang ada di data center. Kita terjemahkan masing-masing jaringannya. Ini kita berikan IP address untuk dari router ke servernya. Kita router OSPF 10 dengan network 192.168.10.0 ini mengarah ke gedung A dengan area 0. Selanjutnya untuk gedung B dan gedung C. Nah, ini kita terjemahkan dulu untuk dynamic routingnya.
supaya antar klien di masing-masing gedung bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat konfigurasinya. Nah, kemudian untuk melihat konfigurasi aktifnya router dengan perintah show IP router OSPF, apakah sudah aktif? Ya sudah, bisa kita lihat di sini. Nah, masing-masing juga kita coba lihat dengan perintah show IP route OSPF. Nah, kita lihat sudah jalan. Nah, sekarang kita lakukan uji coba. Dari komputer yang ada di area C akan ping ke komputer yang ada gedung B dan gedung A. Dengan perintah ping kita lakukan. Apakah sudah bisa berkomunikasi setelah masing-masing router dibuatkan protokol routing dengan OSPF. Ya, untuk pertama kali agak lama. Nah, sudah bisa terjadi antara komputer yang ada di gedung C itu bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di gedung B. Selanjutnya kita coba untuk IP komputer yang ada di gedung A. Nah, terjadi replay. Setelah dilakukan ping, itu terjadi komunikasi. Baik, setelah itu kita akan konfigurasi ini komputer ini. Kita lihat informasinya. Nah, lakukan di gedung B ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan komputer yang di gedung C. Ini juga untuk komputer yang ada di gedung A. Kita coba ping di antar gedungnya apakah sudah aktif. Sudah replay, berarti sudah bisa berkomunikasi. Nah, masing-masing komputer yang ada di masing-masing gedung bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi di router data center untuk mengaktifkan port gigabitnya untuk mengarah ke servernya, yaitu server di sini server DNS server, web server, proxy server, dan cache server. Sudah aktif. Nah, sekarang kita akan memberikan IP pada server supaya dapat berkomunikasi. 192.168.100.2 252 di sini default gateway 192.168.100.1. Baik, kita lakukan uji coba ping dari server, yaitu di command prompt antar komputer yang ada atau router yang ada di area A, B, dan C atau gedung A, B, dan C. Baik, bisa lakukan konfigurasinya, sudah berhasil dan bisa berkomunikasi dari komputer server ke komputer klien yang ada di gedung A, gedung B, dan gedung C.
Baik, kita ke tab service. Kita akan mengkonfigurasi untuk HTTP dan HTTPS-nya, kemudian DNS servernya kita aktifkan, DNS service-nya on, posisi on dengan name tkj.net. Kita akan berikan nama tkj.net. Nah, kita rubah dengan huruf yang kecil tkj-nya, tkj.net. Kemudian addressnya itu IP-nya server 192.18.100.2, kemudian di add. Nah, dilihat recordnya sudah oke. Kemudian kita coba ping di web servernya dan kemudian melakukan uji coba proxy-nya langsung. Apakah sudah berjalan? 100.2 untuk IP-nya server. Kemudian ping dan webnya tkj.net. Nah, sudah terjadi replay, berarti sudah bisa berkomunikasi. Nah, NS lookup kita lihat lookup tkj.net-nya, IP-nya berapa, sudah bisa kita ketahui. Nah, di sini coba di HTTP-nya kita edit untuk status indeksnya, sehingga setelah kita bisa akses nanti informasinya bisa kita lihat. Ini diedit, kita ganti di format HTML-nya yaitu SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Kita coba ganti supaya terjadi ketika tadi terkoneksi, sehingga informasinya akan berubah. Nah, untuk linknya bisa kita hapus kalau memang tidak kita gunakan. Kita hanya uji coba untuk mengetahui informasinya. Untuk welcome to Cisco packet tracer-nya bisa kita ganti menjadi selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Baik, kita save ya, override. Oke, kemudian kita close. Kita uji coba dengan browser yang ada di komputer klien, yaitu tkj.net. Kita uji coba, go. Apakah sudah berhasil? Tunggu sebentar, agak lama ya, muncul informasi yang sudah kita edit tadi, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Nah, kita coba masing-masing komputer yang ada di antar gedung kliennya. tkj.net, kita coba di komputer yang ada di gedung B, apakah sudah berjalan untuk web servernya. Ya, sudah jalan. Kemudian di kliennya ada komputer klien di gedung C, juga kita uji coba untuk mengetahui apakah semuanya sudah terkoneksi di web servernya tkj.net. Ya, sudah berjalan. Nah, sekarang kita lihat antar gedung ini sudah bisa berkomunikasi dengan webnya sekaligus. Nah, sekarang kita akan memberikan batasan. Ini informasi untuk masing-masing komputer yang ada di gedung. Nah, sekarang kita akan memberi batasan. Di antar gedung kita pilih komputer mana yang akan kita aktifkan untuk memblok websitenya, di komputer mana yang tidak bisa mengakses.
Untuk di gedung A kita pilih PC 0. Untuk di gedung B juga PC 1. Saya coba untuk yang gedung C kita melakukan PC 0. Jadi nanti PC inilah yang kita tandai yang tidak akan bisa mengakses web servernya atau website tkj.net. Baik, ini untuk komputer yang ada di gedung A. Kita pilih, kemudian 192.168.2.2 untuk komputer yang ada di gedung B dan 192.168.3.2 untuk komputer yang ada di gedung C. Nah, di gedung C yang terakhir tadi, kita akan konfigurasi ACL di router yang keempat yang ada di data center. Kita aktifkan untuk ACL-nya. Nah, masing-masing ini tidak akan bisa akses nantinya. Untuk tidak bisa akses ke web servernya. Jadi kita konfigurasi menggunakan access list 100 deny. Artinya komputer ini yang tidak bisa mengakses ke web server itu dengan IP berapa saja. Untuk di komputer yang ada di gedung C. Kemudian kita kasih akses list status permit yang diizinkan untuk semua IP yang lewat di interface masing-masing yang ada di router yang ada di data center. Kita buat akses grupnya sehingga yang masuk yang di luar yang perintah akses list yang kita batasi tadi tidak akan bisa mengakses. Nah, kita memberikan di luar IP yang kita blok tadi itu bisa mengakses web server yaitu tkj.net-nya. Baik, kita uji coba untuk yang kita blok websitenya dengan menggunakan web browser tkj.net, apakah sudah bisa. Nah, ini tidak muncul untuk komputer yang ada di gedung A yang kita blok tadi untuk mengakses web servernya. Nah, kita coba untuk menggunakan komputer yang lain. Apakah bisa akses? Kita coba komputer yang ada di sebelahnya. Belum bisa yang kita blok tadi. Kita uji coba yang tidak kita blok. Apakah berjalan tetap websitenya? Nah, PC 0 itu yang diblok, sedangkan PC 1 tunggu sebentar karena memang di paket tracer ini harus menunggu. Nah, sudah terlihat informasinya SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang sudah kita konfigurasi tadi. Bagi yang memang kita blok, nanti statusnya itu menjadi request timeout.
Nah, kita lakukan di masing-masing komputer yang ada di gedung, di setiap gedung. Kita tes di browser apakah bisa aktif. Kita coba lakukan ping. Kalau melakukan ping masih bisa, yaitu di komputer servernya, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita melakukannya dengan browser untuk mengakses web servernya, itu akan bermasalah karena komputer PC 0 di gedung B ini kita blok. Ya, sudah bisa. Yang satunya tidak berhasil. Ini untuk yang gedung B. Kita akan coba lagi untuk gedung C. Kita tutup. Karena pasti gagal karena kita blok. Nah, itu statusnya request timeout yang terlalu lama untuk mengajukan permintaan ke server web servernya. Nah, kita uji coba lagi yang terakhir untuk klien yang diblok di gedung C. Ya, uji coba terakhir dengan browser. Sudah kita lakukan komputer yang ada di gedung C. Ini sudah berhasil, yang tidak diblok sudah bisa menampilkan informasi, sedangkan yang gagal itu melakukan request timeout. Nah, semuanya sudah berhasil untuk proxy server, cache server, web server, dan DS server. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.